Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak jamaah salat Asyar Masjid Jami' Ar-Royan Pondok Gede yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat Asar berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian ba'da Asar di bulan suci Ramadan. Dengan membaca kitab Hayatus Sahabah, yaitu kisah para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang bisa kita jadikan yaitu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sahabat itulah bintang-bintang di langit. Siapapun sahabat yang kita ikuti, maka kita akan ada di atas hidayah. Doa Umar radhiyallahu anhu dan permintaannya kepada orang-orang agar mengaminkannya serta bagaimana ia berdoa pada tahun paceklik. Dari Ibnu Sa'ad meriwayatkan sanadnya dari Jami' bin Shaddad dari seorang yang mempunyai kerabat dengannya. Ia berkata, aku pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ada 3 doa. Apabila aku mengucapkannya, maka kalian ucapkanlah amin atasnya. Jadi ini doa sahabat Umar supaya diaminkan. Apa doanya? Allahumma inni dha'ifun faqawwini. Allahumma inni ghalidun falayyini. Allahumma inni bakhilun fasahhini. Allahumma ya Allah, inni dha'ifun, sesungguhnya aku ini orang yang lemah. Ya, dhaif, lemah, enggak berdaya apa-apa, ya. Maka doanya faqawwini, maka kuatkanlah aku. Jadi kita doa kalau kita orang lemah, kita kan orang lemah kan? Lemah segala-galanya. Lemah imannya. Ya, lemah badannya, lemah syahwatnya nih, Masya Allah. Ini Ramadan, jadi memang lemah syahwatnya, kata Pak Sugeng. Ya, kenapa? Ya Ramadan, siang-siang ya lemah. Ya, kalau malam jangan tanya, ya. Lemah segala-galanya, ya lemah ekonominya, ya. Maka doa minta kepada Allah, maka kuatkanlah aku. Allahumma inni ghalidun falayyini. Ya Allah, aku ini orang yang kasar. Orang yang kasar. Orang galak, ya, gampang emosi. Ya. Galaknya luar biasa. Ini enggak bisa orang yang seperti ini ya, gampang marah, apalagi ini bulan Ramadan. Maka doa kepada Allah, ya Allah, aku ini orang yang kasar, maka lembutkanlah aku. Nah, supaya dikasih lembut. Ya namanya orang kan, kalau sahabat Umar memang kasar. Sahabat Umar tuh kasar, ya tegas. Ya. Ya. Kalau kasar tuh di dalam masalah yang kebatilan-kebatilan. Ya tegas dalam agama. Dulu sebelum masuk Islam kan memang dia belum mengenal ya yang hak. Tapi setelah masuk Islam, Masya Allah, kasarnya tetap aja juga. Cuman kasarnya jadi untuk membela agama. Jadi tegas, ya, tertata, nggak kayak dulu. Jadi kita kalau jadi orang yang kasar, ya, yang galak, doa minta kepada Allah. Ya Allah, saya ini orang yang kasar. Allahumma inni ghalidun falayyini, maka lembutkanlah aku. Karena ada orang yang hatinya itu kasar. Supaya doa ini. Nanti kalau bawa ketemu orang yang biasanya kasar-kasar, ya, minta kasih doa ini. Allahumma inni bakhilun, ya Allah aku ini orang bakhil. Nah,
Kalau orang-orang yang merasa bakhil ini doa ini, ya bakhil, pelit, ya akhirnya medit, pantat koret, macam-macam itu orang bakhil. Karena itu adalah bakhil itu ada watak, ya sifat orang, ya. Karena dia takut kehabisan hartanya. Padahal hartanya itu kalau kita berikan, itu Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min khairin, apapun yang kamu infakkan, ya, dengan kebaikannya itu, bahwa yukhlifu, Allah akan menggantinya. Allah akan ganti. Diganti. Tapi karena kurang yakin, akhirnya ya bakhil, ya. Allahumma inni bakhilun fasakhini. Ya Allah, sungguhnya aku ini orang yang bakhil. Ya, berikanlah aku sifat dermawan. Ya, diberikan sifat dermawan. Nah, jadi, tapi juga orang sangat dermawan sekali juga enggak bagus. Orang pelit sekali juga enggak bagus. Yang bagus itu adalah tengah-tengah. Ya. Yang bagus adalah orang tengah-tengah. Jadi yang enggak terlalu boros, juga enggak terlalu ngirit, ya. Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi kalau kita infakkan ya, itu ya jangan terlalu boros dan jangan terlalu pelit, tapi yang sedang-sedang aja, ya. Ya. Jadi ya Allah, Allahumma inni dhaifun faqawwini, Allahumma inni ghalidun falayyini, Allahumma inni bakhilun fasakhini. Itu adalah doa sahabat Umar radhiyallahu anhu supaya diaminkan. Dari Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sanadnya dari Sa'ib bin Yazid, ia berkata, pada suatu hari di masa paceklik aku melihat Umar bin Khattab berangkat untuk mengerjakan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Ya, jadi udah lama nggak ada hujan. Ya, sholat istisqa. Udah kering-kering semua daun-daun, ya, rumput-rumput pada kering semuanya. Ya. Itu sholat istisqa minta hujan. Dengan mengenakan pakaian usang dan penuh kerendahan. Ia mengenakan kain sal yang tidak sampai kepada lututnya. Ia beristighfar dengan mengeraskan suaranya. Sementara air matanya mengalir pada kedua pipinya. Walaupun Umar ini ya, walaupun orangnya memang kasar di waktu dulu, setelah masuk Islam tegas ya. Tapi juga hatinya lembut. Ya, dia menangis sampai mengalir ya kedua pipinya itu air matanya. Di sebelah kanannya ada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Lalu pada hari itu Umar berdoa dengan menghadap kiblat seraya mengangkat kedua tangannya ke arah langit ya. Mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Kalau doa itu diangkat tangannya, bukan enggak diangkat. Diangkat tangannya ke arah langit. Kenapa? Karena kiblatnya doa itu di atas, di langit sana. Ya. Ia pun memanjatkan doa kepada Tuhannya, kepada Allah dengan suara keras. Berarti ada doa keras juga kan? Doa keras. Dan orang-orang pun berdoa bersamanya. Kemudian ia memegang tangan Abbas lalu berdoa. Allahumma inna nastashfi'u bi'ammi rasulika ilaika. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu dengan perantara paman rasulmu. Ya, paman rasulmu, rasul pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abbas pun terus berdiri di samping Umar sekian lama. Abbas berdoa sementara kedua matanya berlinang air mata. Inilah Bapak sekalian ya, yang menjadi dalil juga wasilah. Wasilah. Ini kan Umar kan berdoa.
Allahumma inna nastashfi'u bi ammi rasulika ilaika. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu. Wasilah itu mohonnya kepada Allah juga, bukan kepada manusia. Ini orang-orang ya dianggap apa itu? Wasilah bid'ah, wasilah syirik. Kalau yang diminta itu manusia, ini mintanya sama Allah. Ya, wasilahnya kepada paman. Ini kan Umar, sahabat Umar loh. Bayangkan, sahabat Umar ini berdoa dengan wasilah paman Nabi, yaitu Abbas. Allahumma inna nastashfi'u bi ammi rasulika ilaika. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu dengan perantara paman Rasul. Jadi perantara itu namanya wasilah. Ini ada orang, wasilah syirik. Nah, bid'ah. Ya. Abbas pun terus berdiri di samping Umar sekian lama. Abbas berdoa sementara kedua matanya berlinang air mata. Itulah Bapak sekalian. Di wasilah yang nggak boleh itu minta sama manusia. Kalau wasilah itu ya mintanya juga sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Umar radhiyallahu anhu duduk bersama sekelompok orang di masjid dan bagaimana mereka berdoa satu demi satu. Ibnu Sa'ad meriwayatkan sanadnya dari Abu Sa'id, bekas budak Abu Usaid. Ia berkata, Umar bin Khattab biasa melakukan ronda malam di masjid setelah Isya. Bayangkan Pak, ini tuh Umar loh. Itu kalau sekarang tuh presiden. Itu Umar tuh khalifah, ya, presiden. Tapi dia melakukan ronda malam di masjid setelah Isya. Apabila melihat seorang di dalamnya, ia pun mengeluarkannya kecuali orang yang sedang berdiri mengerjakan sholat. Pada suatu kali ia mendapati beberapa orang sahabat Nabi SAW. Di antara mereka ada Ubay bin Ka'ab. Lalu Umar bertanya, siapakah orang-orang ini? Ubay berkata, beberapa orang dari kaum kerabatmu, ya, wahai Amirul Mukminin. Dari kerabatmu, berarti dari kerabatnya sahabat Umar. Umar bertanya, apa yang membuat kalian tetap di sini seusai sholat Isya? Sholat Isya masih ada di masjid. Ubay berkata, kami duduk berzikir kepada Allah. Jadi di masjid, ya, berzikir. Abu Sa'id melanjutkan, kemudian Umar pun duduk bersama mereka lalu berkata kepada orang yang paling dekat dengannya, berdoalah kamu. Maka orang itu pun berdoa. Lalu Umar meminta mereka semua agar berdoa satu demi satu. Akhirnya tibalah giliranku. Sedangkan aku berada di samping Umar. Ia berkata, ayo berdoalah. Maka lidahku terasa keluh dan badanku pun gemetar. Setelah mengerti apa yang aku alami, Umar berkata, berdoalah meskipun sekadar berkata, ya Allah ampunilah kami, ya Allah sayangilah kami. Doanya, ya Allah ampunilah kami, ya Allah sayangilah kami. Kemudian Umar berdiri berdoa. Di antara mereka yang hadir tidak ada yang lebih banyak mengeluarkan air mata dan tidak ada yang lebih keras tangisannya daripada Umar. Ternyata Umar justru ya banyak mengeluarkan air mata dan keras tangisannya. Seusai berdoa, Umar berkata, sekarang cukup, kalian ya boleh pergi. Itulah Bapak sekalian, ya, orang walaupun ya sahabat Umar ini itu lembut hatinya. Kalau udah berdoa, masya Allah, bisa menangis. Tapi kalau kita ini sudah bertahun-tahun berdoa nggak pernah menangis, ya mungkin barangkali hati kita ini keras apa ya? Ya, hati keras, qalbun qaswi, jadi hati yang keras. Jadi ya, nah, makanya kita ini kalau berdoa ya, yaitu harus berusaha
menyentuh hati agar bisa menangis. Tapi kalau kita berdoa itu, kalau sendirian itu berusaha bagaimana kita itu bisa menangis. Ya, kalau kita berdoa sendiri. Kalau banyak orang, ya, kalau misalnya ada orang yang nangis, ya bisa juga terbawa nangis. Ya, 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 tapi agar kita ini berdoa itu tahu maksudnya, artinya. Makanya doa yang hatinya itu kosong, itu nggak diterima oleh Allah. Doa tapi hatinya melayang kemana-mana. Ya, doa itu harus hatinya nyambung. Ya, hatinya itu nyambung kepada Allah. Tapi kalau hatinya itu melayang-layang sambil doa begini, Allahumma inna ya nas'aluka ridhaka wal jannah, sambil ngelihat sana mata gini sana kemana-mana, itu hatinya di mana itu ya. Jadi doa itu harus khusyuk sebetulnya. Ya, harus khusyuk. Jadi kalau kita doa itu ya jangan malah kemana-mana hatinya, tapi kita konsentrasi, ya fokus kita ini minta kepada Allah. Yang diminta itu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangan sampai hati kita ini kosong. Doa yang hatinya kosong itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus nyambung, harus sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini banyak-banyak doa. Karena di antaranya doa yang dikabulkan oleh Allah itu doanya orang puasa. Ya, sepanjang puasa gini kita doa itu diterima oleh Allah. Lebih-lebih doa ketika buka puasa. Yang kedua ketika sahur. Itu doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau sahur itu ya makan, ya doa, ya minta apa saja ya Allah. Ya minta kepada Allah. Allah itu maha kaya, minta yang banyak. Allah itu maha besar, minta yang besar-besar. Jangan cuma minta ya Allah, saya minta motor kecil. Ya, kecil itu motor. Ya. Orang motor itu berapa harganya? Minta kepada Allah yang banyak. Ya. Ya Allah, kemudianlah mobil Alphard. Nah, itu ya. Ya, tapi kalau kita doa mintanya besar-besar, enggak seimbang ibadah kita. Nggak seimbang dengan ibadah kita, kedekatan kita dengan Allah nggak seimbang, ya kira-kira bagaimana itu? Ya, sholat aja males, doanya minta semuanya. Nah, ya, jadi kita itu ya diukurlah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ya mudah-mudahan kita semuanya ini untuk bisa menjaga di bulan suci Ramadan ini dengan banyak-banyak baca Quran, baca doa, zikir, dan sholat jamaah 5 waktu supaya dijaga. Ini adalah bulan suci Ramadan. Satu kewajiban yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan sama dengan 70 kali kita kerjakan di luar Ramadan. Maka bersyukur kita, ya. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan sampai bulan suci Ramadan, dan sampai bulan suci Ramadan akan datang lagi, dan sampai kita akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah di bulan suci Ramadan atau setelah bulan Ramadan. Termasuk tanda orang yang matinya itu baik adalah mati ketika selesai sholat Idul Fitri. Setelah selesai sholat Idul Fitri kan meninggal dunia. Nah, itu ada insya Allah meninggalnya, kenapa? Karena kita sebulan sudah puasa, sholat tarawih, baca Quran, zikir, itu banyak amalan-amalan yang sudah diampuni oleh Allah. Kalau sudah selesai Ramadan, selesai meninggal, masya Allah. Ya, pokoknya yang penting sudah meninggal itu sudah selesai puasa, meninggal bagus. Jadi meninggal itu ada yang bagus itu, yaitu ketika kita dalam keadaan ikhram haji atau umroh, masih dalam keadaan umroh, dalam keadaan haji, meninggal, nah itu bagus. Ya, nanti bangkitkan dalam keadaan masih berpakaian ikhram. Kemudian meninggal lagi, yaitu malam Jumat ataupun hari Jumat, itu bagus. Tapi syaratnya beriman. Kemudian meninggal ketika selesai sholat Idul Fitri, artinya habis Ramadan, selesai, kemudian masih bersih kan, baru diampuni dosa-dosanya, semuanya kemudian meninggal, itu bagus. Mudah-mudahan Bapak sekalian semuanya meninggal salah satu di antara itu habis sholat Idul Fitri,
Ya, Idul Adha. Ya, kemudian sholat apa? Waktu haji, umroh, ya, meninggalnya di Mekah ataupun di Madinah itu akan dapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minimal kita meninggal itu ya malam Jumat, ya, ataupun hari Jumat. Yang bagus lagi itu ya malam Jumat. Nanti sholat Jumat disolati, ya, yang nyolati semajid. Apalagi hari raya, habis sholat masih di masjid, orang masih banyak meninggal. Baru habis sholat, habis khutbah, selesai khutbah. Ya, berarti kalau sholat khutbah berarti ustadz dong. Kan kalau yang khutbah kan ustadz. Ya, habis sholat aja deh ya. Yang penting apa? Yang penting husnul khotimah. Amin ya rabbal amin. Kita baca Ramadan ya oh marhaban syahrul qiyami. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahrul marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr siyami. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr qiyami. Kita tutup dengan doa kifayat majelis. Subhanallah hamdihi subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.